Selamat malam, jumpa lagi dalam renungan malam di channel ini. Malam hari ini saya memberi judul renungan yaitu berdiri di dua kaki. Memang betul bahwa manusia seharusnya berdiri di dua kaki, karena kalau satu kaki maka tidak stabil. Tetapi istilah yang mau saya gunakan di sini, berdiri di dua kaki, adalah orang-orang yang memilih dua pihak secara bersamaan. Mungkin istilah tepatnya bermain di dua kaki, tetapi saya memakai istilah berdiri di dua kaki karena sebetulnya ini bukan hanya permainan, tetapi suatu hal yang serius yang seringkali dilakukan oleh manusia. Berdiri di dua kaki menunjukkan orang yang memilih dua pihak secara bersamaan. Dia mencari aman, sehingga ketika nanti satu pihak mengecewakan, dia tinggal pindah ke kaki yang lain atau ke pihak yang lain. Malah mungkin ada orang-orang yang berdirinya di tiga kaki, empat kaki, lima kaki, dan lain sebagainya. Ini cara politik yang menurut saya tidak gentleman, ya. Politik yang menunjukkan kualitas yang rendah, karena kalau seseorang punya kapabilitas atau kualitas yang tinggi, dia tidak perlu main di dua kaki, cukup satu kaki saja sudah bisa, satu sisi mungkin ya lebih tepatnya sudah bisa. Nah, di gereja justru saya menemukan ada orang-orang, atau bahkan boleh saya katakan pendeta, yang berdiri dua kaki. Dia secara organisasi terdaftar di salah satu sinode misalnya, tetapi apa yang diajarkan justru mengikuti ajaran dari salah satu pendeta atau tokoh Kristiani yang ada di sinode lain. Ya, sah-sah saja kita belajar dari tokoh-tokoh Kristen atau pendeta-pendeta lain. Betul, kita juga tidak membatasi diri di satu belajar di satu pendeta saja. Tetapi kalau ini adalah seorang pemimpin jemaat, mungkin dia sudah lama ada di sebuah sinode atau organisasi gereja, tapi kemudian dia tidak cocok, ya sudah, apa yang dia cocok, dia percayai, ikuti, dan jika perlu tinggalkan sinode yang saat ini dia ikuti dengan baik-baik. Toh dulu juga menjadi pendeta juga dengan baik-baik datang ke sinode tersebut. Mungkin dia juga sudah mendapat fasilitas atau bantuan yang banyak dari sinode saat ini. Ya keluarlah baik-baik. Tidak perlu di atas mimbar menjelek-jelekan sinodenya, pendeta dari sinode atau organisasi itu. Ya kalau sudah tidak nyaman silahkan keluar, atau kalau sudah tidak bisa difasilitasi oleh sinode yang saat ini dia bergabung, ya silahkan keluar. Bukankah itu lebih gentleman daripada misalnya menjelek-jelekan sinodenya, menjelek-jelekan pendeta A, B, C, tapi kemudian 2 minggu lagi justru pendeta A yang diundang. Lalu ketika minggu depannya dia berkhotbah, dia jelek-jelekan lagi pendeta A. Tuh kan pendetanya khotbahnya nggak seperti kayak saya khotbah. Nah, untuk apa mengundang pendeta A? Saya ketemu orang seperti ini yang sangat menurut saya tidak gentleman banget ya. Karena apa? Pendeta A diundang itu hanya untuk dapat uangnya. Dia sedang mau membangun gereja, tapi di belakang dia jelek-jelekan orang itu yang sudah diundang, yang sudah berkhotbah, bahkan yang sudah memberi bantuan banyak. Saya juga mungkin bukan orang yang sempurna, tapi saya muak dengan kelakuan oknum-oknum pendeta seperti ini.
yang justru memalukan nama Tuhan yang ia junjung tinggi. Jangan berdiri di dua kaki. Jadilah orang yang gentleman dan bisa dipercaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.